Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikutinya dengan rantai sekalipun. Sudah sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, beranilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuk di babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, ini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukan kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, iblis tak letih-letihnya merayu manusia untuk tentunya berbuat jahat hingga jatuh ke dalam pengalaman akan dosa itu. Dan ia memiliki tentunya variasi cara untuk memenangkan hati manusia. Umumnya melalui hal-hal yang nikmat, hal-hal yang menyenangkan.
Manusia seringkali tidak mampu mengatakan tidak pada setiap rayuan iblis yang menyenangkan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa setelah dirayu oleh iblis yang begitu licik. Iblis menggerakkan Daud untuk melakukan dosa juga dan menghina Allah dengan tindakannya, membunuh Uria demi mendapatkan Batseba. Iblis juga yang menguasai pemuda dari Gerasa dalam kisah Injil hari ini. Saudaraku yang terkasih, tentu kuasa iblis bukannya tidak merupakan kuasa yang tidak dapat dikalahkan. Ia selalu mampu memenangkan hati manusia seandainya manusia itu bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhanlah tentunya manusia itu mampu mengalahkan kuasa dan juga godaan-godaan dari roh jahat. Itulah sebabnya iblis dalam diri pemuda di Gerasa berteriak ketakutan di hadapan Yesus. Dalam kisah Injil hari ini kita menemukan suatu kebenaran bahwa tidak ada kuasa kegelapan, dosa, dan juga kejahatan yang tidak dapat dikalahkan jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala roh jahat, yang tentunya yang seringkali roh jahat itu mengganggu manusia. Kita sebagai anak-anaknya tentu saja akan dilindunginya. Ia meminta kita untuk mengandalkan kuasanya sehingga tentunya kita semua dapat menjadi saksi dan memuliakan namanya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Dia untuk berkuasa dalam hati kita. Biarlah Dia yang menghapuskan segala ketakutan kita dan mengaruniakan damai sejahtera bagi kita semua. Dan biarlah firman Tuhan yang tentunya mengubahkan kehidupan itu boleh menguatkan kita sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi dan beritakan kuasa dan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.